Shalom, kembali lagi di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita menerima sesuatu yang baru. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung juga di dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang ini. Mari bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini sebelum kita memulai, mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri, hati kita, pikiran kita, dan juga jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, alat tulis dan juga buku catatan yang nanti akan kita gunakan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk kasih setia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang baik, Allah yang begitu setia dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah online kita hari ini, mari ya Tuhan satukan hati kami ya Bapa, biarlah Engkau ada dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online kami, terima kasih ya Tuhan, kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kita mau puji Allah kita yang akan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, amin. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Mari nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Mari kita angkat tangan kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan, ya dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu Tuhan, kesetiaanmu. Dia yang pegang setiap hidup kita. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Yes, amin. Tuhan Yesus yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama nyanyikan. Hanya Kau Tuhan, ya sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, musik memuji Tuhan. Kita umat-umat pemenang. Kita mau bersorak-sorai karena Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan perkasa. Kita katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan, yes, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami akan berjalan.
kekuatan kami. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sungguh segala pujian hanya bagi Engkau. Haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, segala pujian syukur kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, ketika kita terpisah oleh jarak, oleh ruang, tapi kita percaya rohnya, roh Allah yang dahsyat bekerja melampaui setiap apapun yang kita anggap sulit pada hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu melewati banyak hal sepanjang minggu, sepanjang waktu yang telah berlalu. Ada banyak yang Bapak Ibu Saudara alami. Pada pagi hari ini kita mau terus nyatakan, hari ini bahkan selamanya, Yesus Allah Immanuel yang selalu beserta dengan umat-umat yang dikasihinya. Amin, amin, amin. Kita punya Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama yang katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Yes. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. nyatakan Nyatakan Kau yang bertahta. Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Dia cahaya. Kau cahaya bagiku. Mari kita katakan, Kau kuatkan. Yesus, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Yesus. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta.
Bapak Saudara katakan Immanuel. Dia adalah Immanuel. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau Immanuel. Yesus. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel. Yesus, Immanuel, Engkau besertaku. Kau bersamaku Tuhan. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. harapan Yesus Dalam kesesakan, benar Tuhan. buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yesus Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kau percaya Yesus ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dia mengerti setiap isi hati Bapak Ibu Saudara. Yesus yang paling mengerti setiap apa yang kita alami. Yesus yang tahu sedalamnya hati kita, yang tahu sedalamnya hidup kita. Yesus Tuhan, kami nyatakan hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di saat tidak ada pengharapan, Engkau harapan kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang bersama kami melewati apapun Tuhan. Melewati badai, melewati lembah, melewati gelombang kehidupan kami Tuhan. Engkau ada bersama kami Yesus. Engkau berada bersama umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau yang punya kuasa yang tidak berubah Tuhan. Selamanya Engkau Allah kami Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya saat kami mengandalkan Engkau, saat kami taruh harapan kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami Yesus. Engkau Allah yang selalu bisa kami andalkan Tuhan. Mari sembah, mari agungkan Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu bagi Yesus. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Bila Roh-Mu bertata, Roh-Mu bekerja melawan kami.
beserta kami. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah ragu melangkah dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Engkau lebih dulu ada di sana Tuhan. Engkau lebih dulu ada dalam harapan kami. Engkau lebih dulu ada dalam masa depan kami Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, merupakan hari yang luar biasa. Engkau akan melawat kami lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang berlalu bersama-sama kami lewati dengan Engkau. Biarlah sepanjang kehidupan kami Tuhan, Engkau tetap Allah kami, Allah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Kami siap membuka hati dan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh sampai di tanah hati yang baik Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh berbuah, terlebih dapat mengubahkan setiap kehidupan kami, menguatkan kami di hari-hari ini Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi, demikian kami sebagai pendengar-pendengar, biar Tuhan juga menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Kehidupan Kerajaan Allah. Kehidupan Kerajaan Allah. Ya, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, nah mari katakan bersama, kerajaan Allah sudah dekat. 2, 3, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, nah mari katakan ke tetangga, kerajaan Allah di dalammu. Kerajaan Allah di dalammu. Nah di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dikatakan, Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Itu dalam Alkitab terjemahan baru, Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru ya. Tetapi dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan the good news of the kingdom of God. The good news of the kingdom of God ya. Artinya kabar baik dari kerajaan Allah. Jadi inilah Injil itu ya. Injil adalah kabar baik tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah disiapkan untuk masa yang akan datang. Tapi itu telah diberikan di zaman ini, saat ini, zaman now, di mana kita hidup di dunia yang jahat ini. Kita bisa mengecap ya. Artinya hidup di sorga. Kita bisa mencicipi apa yang akan kita nikmati nanti di masa yang akan datang. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya. Jadi kerajaan Allah datang dengan hidup yang kekal. Kerajaan Allah datang dengan hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 47 katakan, Yesus berkata ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, kata mempunyai di dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis dengan menggunakan kata present tense. Artinya, saudara bisa mendapatkannya itu sekarang, saat ini, ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memilikinya secara penuh, ya? Apakah kita sudah memilikinya secara penuh? Belum. Kita memang memiliki hidup yang kekal, tapi itu belum sepenuhnya untuk saat ini, ya. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia yang fana, ya. Kita masih fana. Kita bisa sakit, punya penyakit, bahkan
kita bisa meninggal ya. Kita belum mengalami langit yang baru dan bumi yang baru, tapi kita hanya mengecapnya sedikit ya. Dan saat ini kita masih bisa menderita, kita bisa menjadi tua, lemah, dan satu saat nanti kita bisa meninggal karena kita belum ada di masa yang akan datang ya, belum mempunyai kehidupan kekal yang sepenuhnya. Kita masih belum mengalami kepenuhannya. Yang kita miliki adalah kita mengecapnya sedikit. Ya, jadi apa itu kehidupan kekal? Apa itu kehidupan kekal? Yang nomor 1, hidup kekal berarti pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan, mari katakan bersama, 2, 3. Pengetahuan tentang Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi hidup yang kekal adalah hidup kerajaan Allah yang dapat kita alami saat ini. Ini adalah sebuah kualitas pengenalan akan Tuhan. Ya, kualitas pengenalan akan Tuhan. Dan Yesus membuat definisi yang sangat jelas sekali, yaitu ditulis di ayat ini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya, pertanyaannya adalah apa arti mengenal Tuhan? Artinya bukan hanya informasi di pikiran kita karena kita membaca Alkitab, ya. Tapi arti mengenal di sini adalah mempunyai pengalaman atau mengalami Tuhan. Ya, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengenal artinya juga menjalin atau memiliki sebuah hubungan, ya, sebuah relationship. Ya, mengenal artinya juga menjadi temannya Tuhan. Memiliki persahabatan dengan Tuhan. Mengenal artinya juga memiliki persekutuan dengan Tuhan, ya, fellowship. Nah, hari ini kita itu hanya mengenal Tuhan lewat iman kita, ya. Dan juga kita telah menerima kehidupan yang kekal. Tapi satu hari nanti kita akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Wahyu 22 ayat yang keempat. Nah, kita akan mengalami kehidupan yang kekal di dalam pengenalan akan Tuhan yang sepenuhnya. Mengalami Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan Allah adalah realitas masa kini. Ya, kerajaan Allah adalah realitas masa kini. Karena apa? Karena kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan, menjalin, memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan, menjadi temannya, menjadi sahabatnya Tuhan, dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah arti mengenal Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, maka kita semakin mengasihi Tuhan. Dan semakin kita mengasihi Tuhan, maka semakin kita melayani Tuhan. Dan kita semakin hidup bagi Tuhan. Haleluya. Yang nomor 2, apa itu kehidupan kekal? Yang nomor 2 adalah hidup kekal adalah hidup Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Hidup Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Mari katakan bersama 2, 3. Hidup Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Ya. Yohanes 3 ayat 3 katakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, jadi kalau saudara mau masuk ke dalam kerajaan Allah, merasakan kerajaan Allah, maka saudara harus dilahirkan kembali.
Ya, 2 ayat berikutnya di ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kalau saudara perhatikan, kata air di ayat ini itu bukan berbicara tentang baptisan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dan karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus mengacu kepada nubuatan yang ditulis di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25. Di mana Nabi Yehezkiel mengatakan bahwa di perjanjian baru Roh Kudus akan datang dan akan membasuh kita. Dan dia akan memberikan kelahiran yang baru. Jadi ini adalah peristiwa lahir baru. Dan ini hanya dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, pertanyaannya apa yang fana itu? Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang keempat dikatakan, 2 Korintus 5 ayat yang keempat, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, kata hidup di ayat ini artinya adalah hidup yang kekal. Ya, seperti yang ditulis dalam Matius 19, Yohanes 6, Yohanes 3. Ya. Jadi, satu kali ketika Yesus datang kembali, maka kita akan ditelan oleh yang hidup, yaitu hidup yang kekal. Di ayat yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, kata jaminan di sini adalah uang muka atau DP, down payment. Ya, artinya yang akan menjamin segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Pertanyaannya adalah, apa yang disediakan bagi kita? Apa yang sudah disediakan bagi kita? Jawabnya adalah kehidupan yang kekal. Ya, kita akan ditelan oleh hidup yang kekal. Tidak hanya hidup kekal, tapi kita juga akan mengenal Tuhan sepenuhnya. Dan kita semua akan diubah menjadi seperti Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa ini akan terjadi? Tuhan tidak hanya memberikan janji-janji dalam perkataan saja, ya, tetapi Dia sudah memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan. Contohnya, kalau kita akan membeli rumah atau motor, maka apa yang diharapkan oleh penjual? Ya, kalau saudara serius akan membeli, maka saudara akan memberikan DP atau uang jaminan. Nah, Tuhan itu sangat-sangat serius sekali. Bahkan satu hari nanti Dia akan memberikan hidup yang kekal di dalam kepenuhan. Jadi, Dia memberikan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah milik kita, harta kita di dalam hidup yang kekal. Sebagai jaminan untuk hidup kepenuhan di dalam hidup yang akan datang. Ya. Jaminan ini tidak cukup untuk membangkitkan tubuh kita saat ini, tapi itu lebih dari cukup untuk mengubah karakter-karakter kita. Inilah kabar baiknya tentang kerajaan Allah, ya, bahwa saat ini kita sudah dapat mengecap kehidupan di masa depan yang akan kita nikmati nanti. Kehidupan di masa depan itu bisa kita alami saat ini. Di dunia yang jahat ini kita dapat hidup seperti di sorga. Yang pertama, kita dapat mengenal Tuhan. Ya, memang tidak secara sempurna, tidak melihat Tuhan secara tatap muka,
tetapi cukup untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, yang kedua, mengizinkan Allah Roh Kudus itu berdiam dan dapat membentuk Kristus di dalam kita. Ya, itu ditulis dalam Galatia 4 ayat 19, Roma 8 ayat 29, 2 Korintus 3 ayat 18. Hari ini kita sudah bisa merasakan kehidupan sorga di masa depan. Ya. Nah, kalau kita mengenal Tuhan, maka kita dapat menjadi orang yang rohani. Ya. Dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu dapat membentuk Kristus di dalam kita, itu juga membuat kita menjadi orang yang rohani, ya, mempunyai spiritualitas. Ya. Jadi kalau kita mau bertumbuh di dalam kehidupan yang kekal, maka kita mau menikmati Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau mengenal Tuhan, ya, lebih dan lebih lagi. Dan kita juga mau serupa dengan Kristus. Maka kehidupan kerohanian kita itu adalah ujian penting. Ya. Kehidupan kekal yang kita terima itu harus berorientasi kepada Tuhan. Untuk bertumbuh dalam kerajaan Allah, maka kita harus membangun kerohanian kita, spiritualitas kita. Dan inilah yang akan saya bahas hari ini, ya. Tentang kerohanian. Kerohanian, mari katakan bersama 2, 3. Ya, tentang spiritualitas kita. Memperhatikan kehidupan roh yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau saudara lihat kata roh di sini itu pakai huruf kecil, bukan roh pakai kapital, ya. Yang dimaksud di sini adalah roh kita, batin kita, roh batin kita, manusia batin kita. Roh yang sudah dilahirbarukan, yang ada di dalam diri kita. Kita punya DNA yang baru. Ciptaan Tuhan yang baru itu ada di dalam diri kita. Roh ini Alkitab menyebut dengan hati kita, ya, dari hati kita. Yohanes 7 ayat 38 katakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Jadi semakin saudara memelihara hati saudara, maka semakin sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus itu akan mengalir dari kehidupan saudara. Paulus mengatakan roh itu sebagai manusia batinia, ya. Ditulis dalam Efesus 3 ayat 16 dikatakan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, kita akan belajar ada 3 hal tentang kerohanian atau spiritualitas. Ya, yang pertama, hasil dari kerohanian atau spiritualitas adalah Kristus sedang dibentuk di dalam kita. Kristus sedang dibentuk di dalam kita. Mari katakan bersama 2, 3. Kristus sedang dibentuk di dalam kita. Nah, ketika orang melihat saudara, ya, orang akan melihat karakter Kristus itu ada di dalam diri saudara. Nah, bagaimana profil karakter Yesus Kristus? Itu adalah ada di dalam buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, karakter itu sangat-sangat penting bagi Tuhan, ya.
Tapi kita itu sering mencampur adukkan antara karakter dan kepribadian atau personalitas. Padahal karakter dan kepribadian atau personalitas itu enggak sama. Ya. Yang dimaksud dengan personalitas adalah siapa diri kita di pandangan orang. Ya, itu tentang eksternal. Sedangkan yang dimaksud dengan karakter adalah apa yang ada di dalam kita, internal. Ya. Karakter itu adalah siapa diri kita sebenarnya. Jadi di luar bisa saja kita itu sangat lucu, ya orangnya itu penuh energi, optimis, sangat percaya diri, mungkin adalah seorang yang ekstrovert ya. Nah, dan saudara punya personalitas yang sangat menyenangkan. Tapi itu bukan karakter saudara. Itu bukan karakter. Ya. Yang dimaksud karakter adalah apakah saudara baik hati? Apakah saudara murni, suci, jujur, penuh kasih? Ya, ingat di dalam khotbah saya bulan lalu kebenaran kerajaan Allah, maka kita harus tidak ada lagi kemarahan ya. Harus ada kesucian, kejujuran dan kasih yang sempurna. Nah, personalitas atau kepribadian itu bisa dilatih ya. Dapat diubah melalui pelatihan-pelatihan. Jadi saudara bisa mengikuti kursus kepribadian. Saudara juga bisa belajar bagaimana harus mengembangkan diri lewat penampilan, bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana caranya untuk mempresentasikan diri kita ketika kita akan melakukan wawancara, dan kepribadian itu bisa dilatih. Ya, tapi ketika kita berbicara tentang karakter, itu adalah hal yang berbeda. Karakter itu hanya didapat melalui transformasi, perubahan, ya. Dan itu harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Bahkan seringkali itu harus dilakukan sepanjang hidup kita. Ya. Dibangun bagian demi bagian, ya. Melalui pikiran kita, melalui pilihan-pilihan yang kita putuskan, melalui tujuan hidup kita. Sampai Paulus itu katakan dalam Galatia 4 ayat 19, dikatakan sampai rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam kamu. Jadi karakter itu adalah fokus Tuhan di dalam diri kita. Ya, ada banyak wanita yang kecantol pria itu karena personalitasnya, ya, karena orangnya keren, ya jadi pusat perhatian, dan sampai akhirnya ketika menikah dia menyadari bahwa ternyata karakternya tidak sesuai dengan kepribadiannya, ya. Tapi biasanya itu udah terlambat, ya. Nah, kadang-kadang orang juga digaji itu karena kepribadiannya. Tapi karakternya ternyata tidak sesuai dengan kepribadiannya. Nah, kita sering mendengar khotbah tentang karakter. Tapi tanpa kita memperhatikan perubahan manusia batiniah atau kerohaniannya, maka karakter seperti Kristus tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, keinginan kerohanian adalah untuk mengintegrasikan setiap aspek dalam kehidupan kita. Ya, keinginan kerohanian adalah untuk mengintegrasikan setiap aspek dalam kehidupan kita. Nah, ketika kehidupan kerohanian itu tidak berintegrasi atau berpadu dengan kehidupan kita, dengan pekerjaan kita, dengan kesenangan kita, dengan pernikahan kita. Ya, bagaimana ketika kehidupan
kerohanian kita itu tidak terpadu dengan hal-hal itu, maka yang terjadi adalah jiwa kita itu akan hancur. Ketika kehidupan kerohanian tidak terintegrasi atau terpadu, maka jiwa kita itu hancur. Ya, Mazmur 86 ayat 11, 1 Samuel 7 ayat 3, 1 Raja-Raja 18 ayat 21, Yesaya 29 ayat 13, dan Hosea 10 ayat yang kedua. Dan orang akan mengatakan kita itu munafik atau kemunafikan itu akan muncul. Ya, karena apa? Kita percaya satu hal tapi kita tidak menghidupinya. Kita mengajarkan hal yang berbeda dengan apa yang kita aplikasikan, kita kerjakan. Tidak melakukan apa yang kita ajarkan. Alkitab katakan tidak sepenuh hati. Oleh sebab itu Daud mengatakan, bulatkan hatiku Tuhan, biarkanlah aku menjadi orang yang berintegritas. Ya, jadi kemunafikan itu akan membuat jiwa kita itu berantakan. Karena sebenarnya kita sudah mempunyai DNA yang baru. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak rohani, itu akan menjadi ganjalan di hati kita. Roh kita itu mencintai kehidupan abadi, kehidupan kekal untuk meresapi setiap bagian dari diri kita. Ya. Jadi roh kita itu merindukan akan kasih Tuhan itu bersinar dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan kekal itu datang untuk mempengaruhi kehidupan kita, ya, pekerjaan kita, keluarga kita, pernikahan kita, pelayanan kita. Kehidupan roh di dalam kita itu menginginkan keutuhan dan integritas. Integritas dalam karakter. Ketika karakter Kristus itu dibentuk dalam diri saudara, maka saudara akan melihat setiap aspek kehidupan saudara itu terintegrasi dengan kerohanian saudara. Inilah keinginan rohani, ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu akibat dari kerohanian atau spiritualitas kita adalah Kristus dibentuk di dalam diri kita. Mari katakan bersama, Kristus dibentuk di dalam diri kita. 2, 3. Kristus dibentuk di dalam diri kita. Ya. Nah, inilah keinginan kerohanian, ya, atau kerinduan kerohanian adalah supaya mengintegrasikan setiap aspek dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana prosesnya supaya lebih rohani lagi, ya? Yang nomor 3, proses kerohanian adalah menempatkan diri sejati kita di hadirat Tuhan. Proses kerohanian adalah menempatkan diri sejati kita di hadirat Tuhan. Ya, jadi kerohanian itu membuat kita itu sadar siapa diri kita sebenarnya dan menempatkannya di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya dengan cara itu maka Tuhan bisa bekerja di dalam diri kita. Kalau kita memalsukan diri kita, maka bagaimana Tuhan bisa bekerja di dalam diri kita? Tapi kalau kita itu membawa diri kita dengan sebenarnya, ya, dengan sebenarnya maka Tuhan itu bisa mengubah kita dan membentuk Kristus di dalam diri kita. Ya, memang ini enggak mudah, ya, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan, pekerjaan, pelayanan itu kadang-kadang penuh permintaan. Ya, seringkali kita itu terlalu sibuk untuk menghadap Tuhan,
untuk bisa tenang di hadapan Tuhan. Untuk bisa berbicara ya kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita untuk membentuk kita. Dan banyak sekali kebutuhan yang harus kita penuhi. Ya, proyek-proyek yang harus kita selesaikan dalam pekerjaan. Ya, banyak sekali deadline yang harus diselesaikan. Ya, untuk para pemimpin sel group, ya, staf gembala dan pengerja yang ada di tempat ini, kita itu punya banyak sekali orang yang luka yang harus disembuhkan. Ya, sehingga kadang-kadang konseling itu enggak ada akhirnya. Ya. Dan ini dialami oleh Yesus dan para muridnya yang juga bergumul dengan hal ini. Di dalam Markus, Injil Markus 6 ayat yang ke-31. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya, jadi waktu itu mereka sangat sibuk dengan segala pekerjaan mereka. Bahkan dikatakan di ayat ini, makan pun mereka tidak sempat. Ya, jadi kehidupan pelayanan, melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang penuh dengan stres. Ya. Nah, satu hari Yesus itu bertemu dengan Marta dan Maria. Ya. Dalam Injil Lukas 10 ayat yang ke-41 dikatakan, Injil Lukas 10 ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Nah, ketika kita bekerja berlebihan, maka kita bisa jadi stres, ya, penuh dengan tekanan. Kita bisa jadi orang yang khawatir juga. Ketika bekerja terlalu banyak, maka saudara akan gampang marah, gampang stres. Ya. Dan Marta itu adalah orang yang rajin sekali. Marta benar-benar ingin melayani Yesus, tapi dia itu hidup dengan penuh tekanan, mudah marah. Dan Yesus mengatakan di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, kata perlu di ayat ini itu dalam bahasa Yunani adalah kreia, ya. Artinya adalah mutlak diperlukan. Mutlak diperlukan. Ya, dikatakan hanya satu saja. Hanya satu saja yang perlu, ya. Hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Ya, itu adalah membangun kerohanian kita, ya. Jadi yang dimaksud oleh Yesus di sini hanya satu saja yang perlu. Itu artinya adalah berada di bawah kaki Yesus. Berada di bawah kaki Yesus untuk membangun kerohanian kita. Keintiman rohani adalah satu hal, ya. Hanya satu saja yang perlu, itu adalah keintiman rohani. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, kadang-kadang kita mengizinkan diri kita terlalu sibuk, bahkan dalam pelayanan akan Tuhan. Ya, bahkan mungkin kita suka dengan kesibukan kita. Kita kadang-kadang kecanduan dengan kesibukan kita. Ya, kita secara kompulsif itu menjadi sibuk. Dan waktu kita memiliki waktu bebas, kita enggak menggunakannya. Kita bahkan menyibukkan diri dengan banyak kesibukan yang lain. Ya, sehingga pikiran kita itu terus-menerus dipenuhi dengan banyak hal. Ya, kalau kita keluar dari kesibukan kita, maka kita akan menghadapi diri kita yang sebenarnya.
Nah, ada banyak orang yang ketakutan menghadapi diri sejati kita, ya. Ada banyak orang yang ketakutan untuk menghadapi diri sejatinya. Ya. Kita nggak mau menghadapi diri kita yang sejati atau sebenarnya. Karena mungkin kita itu nggak terlalu sabar. Mungkin kita itu nggak terlalu baik, ya. Mungkin juga kita itu orang yang gampang marah. Marah dengan Tuhan, marah dengan kehidupan, marah dengan orang-orang yang harusnya kita kasihi. Dan saudara, yang sebenarnya itu enggak semurni atau sejujur itu. Atau mungkin juga kita itu kurang kasihnya, kurang kebaikannya. Kita belum sepenuhnya mengampuni orang lain. Ya. Dan ketika kita menghentikan kesibukan duniawi itu, maka itulah yang akan nampak, yang akan ada, ya. Nah, mungkin banyak sekali hal-hal yang belum terselesaikan. Mungkin masih ada kemarahan yang tertinggal. Mungkin masih ada luka di hati kita, kehancuran hati kita, ya, kepahitan di hati kita. Atau juga penyesalan yang belum terselesaikan. Ketakutan-ketakutan, dan mungkin ada di antara kita yang enggak mau menghadapi semua hal itu, ya. Karena kalau kita melakukannya di hadirat Tuhan, maka kita kemudian harus membuat pilihan. Apakah kita mau mengampuni orang yang melukai kita? Ya, apakah kita mau memberkati musuh-musuh kita? Nah, dan pertanyaan adalah, kenapa kita tidak mau melakukan hal-hal itu? Apakah kita mau menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan? Dan saudara tahu bahwa penyerahan itu berarti sepenuhnya. Bagaimana kalau kehidupan itu berbeda dengan apa yang kita harapkan? Bagaimana kalau Tuhan itu memberikan kepada kita apa yang tidak kita sukai? Kalau kita berserah kepada Tuhan. Dan kalau hal itu terjadi, apakah saudara siap mempercayai Tuhan dan tetap bersyukur dan memuji Tuhan? Kalau ternyata kehidupan itu tidak sesuai dengan perencanaan saudara, ya, kita harus jujur di hadapan Tuhan tentang hal yang baik dan yang buruk yang kita pikirkan atau kita alami, supaya Yesus Kristus itu dapat dibentuk di dalam diri kita. Ya, ada yang takut untuk dapat ada di hadapan hadirat Tuhan secara otentik, ya, terbuka di hadapan Tuhan. Ada yang berpendapat, enggak perlulah, ya, kan Tuhan tahu, ya. Dan kebanyakan juga karena terlalu sibuk kerja, sibuk pelayanan, sibuk main game, ya. Tapi seharusnya kita itu bisa datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka, ya, dengan jujur merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat atas dosa-dosa kita dan menyerahkan setiap penyesalan kita, setiap ketakutan kita, dan mengizinkan Tuhan untuk menyembuhkan sakit hati kita yang belum terselesaikan, kemarahan yang belum terselesaikan, dan memilih untuk percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan lelah dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, nah, kepada saudara yang letih lesu, lelah dan terlalu capek. Saudara yang berbeban berat, yang selalu khawatir, yang stres, yang tertekan. Ayat ini katakan, aku, ya, Yesus mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Di ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, nah saudara akan mendapat ketenangan. Ini adalah sebuah janji. Yesus bukanlah manusia yang bisa berdusta, ya, yang bisa berbohong. Janji ini adalah bagi saudara, dikatakan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, berapa dari saudara yang ketika melayani Tuhan, saudara merasa itu merupakan kuk yang enak dan beban yang ringan, ya. Nah, banyak kali yang sudah melayani Tuhan begitu lama itu mengalami bahwa kuk itu sukar sekali, seperti beban yang berat. Tapi Yesus mengatakan seperti ini, kalau saudara ingin ketenangan, kelegaan, maka saudara harus datang kepada Yesus. Yesus katakan, marilah kepadaku, ya. Datang kepada Yesus setiap hari. Datang kepada Yesus dalam ketenangan, dalam saat teduh saudara, datang. Karena ini adalah janji Tuhan untuk saudara bisa mendapat ketenangan. Ya, ayat tadi katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, hanya di dalam hadirat Tuhan maka kita dapat membawa jati diri kita yang sebenarnya. Dan kita akan mendapatkan ketenangan, kesenangan dan juga pembaruan. Di dalam hadirat Tuhan, roh dan firman akan menggali lebih dalam ke dalam tanah karakter kita. Ya. Dalam setiap ambisi dan keinginan kita, izinkan Roh Kudus untuk membuang semua yang buruk dan menyimpan karakter yang baik itu dalam diri kita. Kehidupan yang kekal itu bukan ketika kita tanda tangan untuk bergabung dengan sebuah gereja lokal, ya bukan. Tapi kehidupan kekal itu adalah mengenal Yesus, mengizinkan Yesus untuk mengubah kehidupan kita. Inilah kerajaan Allah, ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kerajaan Allah itu? Apakah kerajaan Allah itu? Yaitu mengizinkan Yesus bertahta, menjadi raja di dalam setiap aspek kehidupan dan hati kita. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kerohanian adalah menaruh perhatian pada kehidupan manusia batiniah kita, ya. Menaruh perhatian pada kehidupan manusia batiniah kita. Ya. Dan hari ini setelah saudara mendengar firman Tuhan, apakah saudara mau memutuskan untuk menjadi orang yang lebih rohani lagi? Ya, apakah saudara mau melakukan hal itu? Maukah saudara memusatkan perhatian kerohanian saudara kepada Tuhan Yesus dan membiarkan Yesus membentuk saudara sehingga saudara bisa menyerupai Dia, sehingga saudara bisa mengeluarkan buah-buah roh, ya, dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kerohanian kita itu jauh melebihi kesuksesan kita yang ada di dunia ini. Kerohanian kita jauh lebih penting daripada segala pencapaian kita. Ketika kita menjadi manusia seperti yang Tuhan inginkan, maka kita lebih menghidupi tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan adalah roh, dan siapa yang mau mengalami itu semua, maka harusnya melakukannya di dalam roh dan kebenaran, ya. Artinya saudara akan menjadi orang yang berohani dan saudara juga mempersiapkan diri saudara di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita akan menyembah Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai raja, segala raja di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dan Dia juga adalah Tuhan segala Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk apa yang telah kita dengar pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya
Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu kali ini yang telah mengingatkan setiap kami ya Tuhan untuk memperhatikan manusia batiniah kami, supaya kami bisa lebih memperhatikan kerohanian kami di hari-hari terakhir ini, supaya kami dapat memiliki kerajaan Allah, supaya kami bisa merasakan kerajaan Allah yang sepenuhnya. Kita tidak sedang mencicipinya atau mengecapnya sesaat sekarang ini, tapi satu kali nanti kita ada di kerajaan Allah, bisa bertemu muka dengan Engkau ya Yesus, dan kami boleh bersukacita di dalam kerajaan Allah. Biarlah kami bisa menjadi seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Kita bisa menghidupi tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh lebih lagi memperhatikan manusia batiniah kami di hari-hari yang terakhir ini. Sehingga kita bisa melakukannya di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan menjadi orang yang berrohani, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih, kami akan menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan persembahan. Hari ini kita akan belajar dari satu kisah yang sangat luar biasa yang dicatat di dalam keempat Injil, yaitu kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini satu kisah yang luar biasa, yang sangat menginspirasi, sangat memberkati, di mana ketika Yesus melakukan pelipat gandaan, memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Siapa sih yang gak ingin pelipat gandaan? Siapa sih yang tidak ingin mengalami kejadian yang seperti ini? Dan hari ini kita akan belajar dari kisah ini, bagaimana supaya terjadi pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Nah, satu hal yang sering kali kita lupakan, yang mungkin kita tidak memberi perhatian ketika kita membaca kisah ini, dan hari ini kita akan melihat tentang manajemen. Jadi firman Tuhan persembahan hari ini saya beri judul manajemen. Manajemen itu apa sih? Manajemen itu artinya pengelolaan. Kalau kita melihat di kisah ini tentang pelipat gandaan yang begitu luar biasa, yang dimulai dari awalnya tidak cukup, awalnya kurang. Dikatakan mana mungkin cukup, hanya 5 roti 2 ikan. Bahkan Filipus berkata roti seharga 200 dinar tidak mungkin cukup sekalipun masing-masing hanya mendapatkan sepotong kecil saja. Tetapi kalau kita melihat ternyata dari yang dikatakan tidak mungkin cukup, tidak bakal bisa mencukupi kebutuhan orang banyak, ternyata kalau kita melihat di kisah ini bahkan berakhir dari semua bisa makan kenyang. Bahkan ada sisanya, dan sisanya itu 12 bakul. Nah, kalau kita melihat tentang hal ini, satu hal yang kita mau belajar adalah tentang manajemen. Tahukah saudara bahwa sebelum pelipat gandaan itu terjadi, yang Yesus ajarkan kepada murid-murid selain mengucap syukur adalah manajemen atau memanage, mengelola. Kalau kita membaca di Alkitab, kita melihat tentang hal ini. Sebelum terjadi pelipat gandaan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah orang banyak ini duduk berkelompok-berkelompok. Dan kemudian murid-murid melakukan manajemen, mengurus, mengatur
banyak, 5.000 orang laki-laki, diperkirakan 15.000 bersama dengan anak-anak dan para wanita. Sangat sukar ketika harus membagi makanan dalam jumlah untuk orang sebanyak itu. Dan untuk itu Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk mengatur, mengelola, memanage. Jadi kemudian murid-murid menyuruh orang yang begitu banyak duduk berkelompok-kelompok 50, 100 orang. Dan mereka berkelompok-kelompok, akhirnya ketika mereka sudah melakukan seperti itu, maka pembagian makanan itu pun bisa dibagi-bagi dan tidak ada yang terlewatkan. Semua orang bisa mendapatkan roti, bisa mendapatkan ikan, dan semua makan dengan kenyang. Di sini kita lihat sebelum pelipat gandaan, Yesus menyuruh murid-murid untuk belajar tentang manajemen, memanage, mengatur, mengelola. Dan kalau kita lihat setelah terjadi pelipat gandaan, mereka semua bisa makan kenyang. Dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus menyuruh mereka memanage kembali. Pada bagian yang terakhir, Yesus menyuruh memanage, mengatur, mengelola makanan yang sisa setelah orang makan dengan kenyang. Jadi saudara, Yesus waktu itu berkata apa? Kumpulkanlah yang lebih. Kumpulkan setiap potongan-potongan yang tersisa agar jangan ada yang terbuang. Jadi saudara, kalau kita perhatikan kisah ini, di tengah-tengah pelipat gandaan, sebelum dan sesudahnya, Yesus menyuruh kepada murid-murid, manage, atur, kelola. Dan kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, kita mungkin bisa mengerti mengapa seringkali pelipat gandaan tidak datang atau belum datang, belum diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mungkin belum bisa mengelola, belum bisa memanage. Kita belum bisa memanage keuangan dengan baik, sehingga ketika berkat itu ada, kita tidak bisa memanage bagaimana untuk pos ini, untuk yang ini, sehingga seringkali ada begitu banyak yang terlewatkan. Mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang primer, mana yang sekunder, kita seringkali tidak bisa memanagenya. Dan seringkali juga ketika ada sisa, kita mungkin kurang cakap juga di dalam memanagenya. Nah, hari ini kita belajar pada masa-masa sekarang ini, ayo firman Tuhan datang kepada kita, kepada saya dan kepada saudara, untuk kita melakukan manajemen, memanage, mengatur, mengelola. Dan kalau Tuhan sudah mendapati kita cakap di dalam mengelola, ketika berkat itu pun belum datang, belum terjadi pelipat gandaan, Tuhan melihat kita sudah cakap, maka Tuhan akan mempercayakan sebesar kecakapan kita. Dan Tuhan pasti juga sudah melihat ketika ada sisa, bagaimana cara kita mengelola sisa yang ada agar jangan terbuang percuma atau terbuang dengan sia-sia. Tuhan tolong kita sehingga kita bisa menjadi pengelola-pengelola yang baik. Kita bisa memanage dengan baik dan kita dipercaya Tuhan mengalami pelipat gandaan. Segala pos di dalam kehidupan kita tercukupi, bahkan masih ada sisanya. Amin. Puji Tuhan. Dan kita akan berdoa buat firman Tuhan, buat persembahan yang saudara akan berikan. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau memberi kami kesempatan lagi Tuhan untuk kami memberi persembahan. Tolong di dalam kehidupan kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengelola setiap berkat yang akan Tuhan percayakan dan yang sedang Tuhan percayakan dan yang masih akan Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, sehingga Tuhan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan dari jemaat-Mu, kuduskan dengan firman-Mu, balas berlipat kali ganda di dalam
Mari semua kita yang siap memberi persembahan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oleh kemurahan Tuhan, pujian dan penyembahan kami akan berakhir. Kami percaya anugerah keselamatan boleh ada bagi jemaat Maranatha. Kami doakan jemaat Maranatha agar tetap dalam perlindungan Tuhan. Sukacita yang daripada Engkau, Tuhan, jemaat dapat melalui hari demi hari bersama Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kehidupan kami setiap hari. Memberkati jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Diberkati usahanya, toko, kuliah, sekolah, pekerjaan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita kedangkan tangan kita, diberkati dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, berkat yang luar biasa menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi di ibadah-ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Yeay. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Tuntun langkahku, tuntun langkahku. Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu kuasa-Mu tercurah. tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Segala pujian bagi Allah kami yang besar. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah online sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Saya percaya kita menangkap sesuatu yang baru. Kita semua menerima sesuatu yang baru tentunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube GPDI Maranatha Malang kepada semua orang yang kita kenal. Teman kita, sahabat kita, saudara kita, dimanapun mereka berada. Agar mereka juga dapat merasakan hadirat Tuhan sama seperti kita. Ibadah online sudah selesai Bapak Ibu, tapi jangan berkecil hati, masih ada ibadah online minggu depan. Jadi sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.